Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6, mari kita sama-sama melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar satu hal, yaitu berjalan dalam kemustahilan. Saya sepanjang hari ini 5 kali khotbah ini semuanya temanya tentang kemustahilan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pun lagi berjalan nih dalam sesuatu yang menurut logika sepertinya dianggap mustahil. Makanya dari kemarin tuh saya siapin tema tentang kemustahilan. Pagi ini saya bicara tentang berjalan dalam kemustahilan, ini yang pertama. Nanti di ibadah yang kedua saya bicara yang lain lagi, tapi tetap temanya berjalan dalam kemustahilan. Nanti ibadah yang ketiga saya bicara tentang iman dan kemustahilan. Jadi gimana ketika kita punya iman, kita jalani sesuatu yang kayaknya nggak mungkin nih. Kayaknya nggak mungkin. Tapi kita ngalamin itu. Amin. Ya. Yuk sama-sama kita buka bagian ini, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa Pak Samuel ini kok bicara tentang sebuah kemustahilan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya sharing sedikit ya, bahwa Anda tahu kondisi kaki saya, kalau nggak salah saya khotbah terakhir di sini atau di THB saya juga sharing bahwa Januari tahun lalu kaki saya infeksinya kambuh Bapak Ibu Saudara. Jadi bengkak dari paha sampai mata kaki. Saya tanya sama dokter saya yang di Malaysia yang operasi saya, kemudian dikatakan minum antibiotik 2 minggu. Beres, sebulan setengah, kempes. Maret bengkak lagi Bapak Ibu Saudara. Tanya lagi ke dokter di sana dan kemudian dikatakan minum antibiotik, minum 2 minggu, beres. Tapi habis itu bulan Mei bengkak lagi, malahan ada sesuatu yang rada horor Bapak Ibu Saudara. Muncul kayak semacam bisul, tapi nggak kepalang tanggung, segenggam gini bisulnya. Di bagian dalam lutut saya sini. Jadi semua celana saya nggak bisa dipakai. Istri saya terpaksa harus beli celana yang semi baggy. Bukan perutnya yang nggak muat, dengkulnya yang nggak muat Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya waktu itu saya bilang sama istri saya, udahlah daripada kita ke dokter yang di Malaysia lagi antibiotik terus mau sampai kapan? Karena antibiotik 2 minggu itu 6,9 juta Bapak Ibu Saudara. Antibiotik cuma untuk 2 minggu tuh. Jadi 2 kali itu udah 13 juta lebih, udah hampir 14 juta. Mau sampai kapan? Dan akhirnya saya tanya ke Rumah Sakit Hermina di Serpong,
Dan dokternya bilang, Pak ini bener ada infeksi, tapi kalau seumpama ada tindakan, rumah sakit kita plafonnya nggak cukup untuk BPJS-nya. Jadi daripada 2 kali bongkar, lebih baik saya langsung rujuk ke rumah sakit yang rujukan nasional. Dirujuk Fatmawati atau RSCM. Kita pilih Fatmawati. Ketemu dokter di Fatmawati. Ketika ketemu dokter di Fatmawati, ngelihat kondisi saya yang bengkak dengan bisul kayak gitu, antara panas, perih, dan nyeri Bapak Ibu Saudara. Kaki saya rasanya nggak bisa ditekuk. Makanya kalau gini tadi saya masih bisa goyang-goyang nyanyi Bila Roh Allah ada. Aduh rasanya udah bersyukur banget, udah bersyukur. Ya, nah rupanya apa? Ketika ketemu dokter di Fatmawati, bilang Pak ini bener ada infeksi. Kalau mau ada tindakan beresin infeksi, implan harus dicopot. Mateng nggak itu? Saya waktu dengernya, Tuhan, masa copot lagi? Habis itu istri saya nanya, dok bisa dipasang implan lagi nggak? Kemungkinannya kecil. Karena dipasang pertama infeksi, pasang kedua infeksi, nanti pasang ketiga infeksi lagi. Loh, terus solusinya gimana dok? Solusinya opsinya ada 3. Opsi yang pertama, kaki saya diluruskan seumur hidup. Jadi tulang paha sama tulang betis disatuin. Udah nggak bisa dikotak-atik tuh. Dipasang pen atas lutut sampai bawah lutut selama setahun. Kalau sudah firm, sudah fix, nyambung, pennya dicopot. Opsi yang kedua, kalau nggak mau dilurusin begitu, saya diamputasi kakinya, batas paha sini. Karena ini pasaknya sampai sini Bapak Ibu Saudara. Jadi diamputasi batas paha. Opsi yang ketiga, kalau nggak mau diamputasi, maka lututnya dikosongin. Saya juga bingung, dikosongin dok, seperti apa maksudnya? Sekarang saya bisa nekuk begini kan karena ada implannya, ada engselnya. Kalau ini implannya dicopot, jadi tulang paha sama tulang betis, ini nggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak orang kena stroke, lutut ke bawah, itu cuma gelantung gitu doang. Useless, nggak berfungsi. Saya harus pakai 2 tongkat seumur hidup, saya harus duduk di kursi roda seumur hidup. 3 opsi itu gak ada yang enak. Dan akhirnya apa? Dibongkar di Siloam, dibersihin ini, bisulnya itu nanahnya, dikeluarin. Kalau Bapak Ibu lihat videonya, horor banget itu. Bongkar di Siloam, sampai akhirnya apa? Dekok, jadi bekasnya bisul jadi bolong begitu. Terus ada sahabat saya di Rayon 1D, Kelapa Gading. Dia gembala KUL dan rupanya apa? Dia sharing di KUL-nya itu dan ternyata anggota KUL-nya dokter yang punya klinik ozon di Sunter. Jadi bilang Pak Sam kalau nggak keberatan Pak Sam datang ke Sunter. Saya akan bantu karena di ozon itu bisa bunuh bakteri. Dan rupanya apa? Puji Tuhan di ozon dari Mei sampai Desember. Sampai Desember. Puji Tuhan Nana udah nggak ada, saya jalan juga udah lebih enak gitu ya. Ya kayak sekarang begitu, nah, jalan udah lebih enak. Dan kemudian dokter ini bilang, kan ini udah di ozon 7 bulan. Pak Sam coba dikultur lagi. Dikultur itu kayak waktu COVID itu di swab. Diambil cairan lukanya. Dan rupanya apa? Ketika dikultur di Siloam, bakterinya masih ada. Jadi dokternya bilang, Pak ozonnya diberhentiin aja. Karena harusnya dengan di ozon 10 kali, maksimal 15 kali, bakteri itu harusnya udah mati. Ini bakterinya bandel banget. Udah di ozon 7 bulan, udah 28 kali. 28 kali bakterinya masih ada. Dan semua antibiotik yang saya minum dan yang saya pernah minum, semuanya resis. Jadi kata dokternya, udah Pak, di stop aja. Antibiotiknya di stop, ozonnya di stop. Otak saya mikir, lah terus gimana ini? Terus gimana nih? Karena secara medis harusnya kalau saya nggak minum antibiotik, bakteri bisa berkembang, infeksi bisa kambuh lagi. Makanya di situ saya katakan tema ini nih, berjalan dalam kemustahilan. Dari 5 Januari kemarin sampai hari ini saya nggak minum antibiotik sebutir pun. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya jalan nggak ada masalah. Semuanya juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Ketika stop antibiotik 3 minggu pertama, ini mohon maaf ya. Mohon maaf, yang tadinya cuma keluar cairan luka kuning gitu, tapi akhirnya Pak keluar darah banyak. Mohon maaf, kayak orang lagi dapat Bapak Ibu Saudara. Wah penuh, tapi saya berpikir positif. Bisa jadi ini caranya Tuhan, bakterinya dikeluarin semua. Tapi setelah 3 minggu normal lagi, cairan luka lagi. Kecuali kalau kayak hari ini saya pelayanan seharian jalan ke sana kemari, ya adalah darah keluar.
Tapi puji Tuhan sampai hari ini so far so good. Makanya saya pun lagi jalanin ini, berjalan dalam kemustahilan. Amin. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Kita lihat dari hidupnya Gideon ini. Bagaimana Gideon perang melawan orang Midian yang nampaknya mustahil, tapi Tuhan berikan Gideon kemenangan yang luar biasa. Siapa yang mau ngalamin kemenangan? Semuanya mau? Pak, Bu, apapun masalah dalam hidupmu, jadilah pemenang. Amin. Ini juga Goliat masalah saya harus menang nih, saya nggak boleh kalah nih. Ya, yuk kita lihat dalam bagian ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini tolong digarisbawahi ini ya. Judulnya Gideon ini ngumpet Bapak Ibu Saudara. Tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Anda bayangkan. Tuhan nyebut dia pahlawan gagah berani, padahal judulnya dia lagi ngumpet Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama yang ingin saya bagikan. Bapak Ibu Saudara, Gideon waktu itu adalah orang yang mengalami ketakutan. Gideon dipenuhi rasa takut. Ini poin yang pertama, minta tolong slide selanjutnya. Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Gideon waktu itu dipenuhi rasa takut, rasa gak pede, ngerasa gak mampu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau katakan simpel begini. Hari ini ketika Anda datang atau bisa jadi awal tahun ketika kita memasuki tahun 2026. Mungkin kita sama kayak Gideon. Kita lagi dipenuhi ketakutan-ketakutan tertentu. Apa sih yang jadi ketakutan kita kalau kita lihat sekeliling? Bicara geopolitik, peperangan, waduh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Betul tidak? Bener gak? Ini ibu-ibu yang senang nyimpan emas, hari-hari ini harga emas anjlok sejadi-jadinya. Ya, tapi kalau Anda mau beli emas sekarang Bapak Saudara, ini gak lama nih bakalan naik lagi, melejit lagi tuh. Anda lihat kondisi geopolitik gak stabil. Selat Hormuz kemarin ditutup, 2 tanker Pertamina ketahan. Orang ketar-ketir karena sisa minyak di Indonesia cuma bertahan 20 hari loh. Tapi puji Tuhan sih udah bisa lolos. Pak, Bu, apa yang jadi ketakutan kita? Mungkin bisa jadi kita takut masalah keuangan, masalah finansial kita. Mungkin ada yang takut masalah kesehatan, mungkin ada yang takut masalah rumah tangga kita. Mungkin ada yang takut masalah pekerjaan atau masalah bisnis kita. Apapun yang menjadi ketakutan dalam hidupmu. Pak, Bu, percayalah seperti lagu pujian tadi. Janjinya Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah telat buat kita. Amin. Saya seringkali kasih kesaksian gini. Sampai detik ini saya jalan normal yang gak pakai tongkat gitu ya belum. Ya kecuali kalau deket-deket lah ya, kayak di rumah ke ruang tamu, ke ruang makan atau ke toilet gitu saya gak pakai tongkat ya beranilah. Oke masih, cuman kalau keluar rumah gitu saya mesti pakai tongkat. Pak, Bu, saya jalan normal yang sehat, seger buger gak pakai tongkat ya belum. Tapi 5 tahun ini, kemarin tanggal 7 Maret genep 5 tahun nih. Ulang tahun yang kelima nih urusannya kaki. Karena saya ngalamin kecelakaan itu tanggal 7 Maret 2021 Bapak Ibu Saudara. Sudah 5 tahun ngalamin ini, 9 kali operasi bongkar pasang, 2 kali pasang implan. Hebatnya Tuhan saya katakan ini yang sering kali saya kasih kesaksian dimanapun. Waktu kejadian kecelakaan saya sama istri punya duit cuman gopeceng Bapak Ibu Saudara. 500 ribu bukan US dollar loh. Kalau 500 ribu US dollar masih ya hampir 9 M lah. Saya sama istri ini punya uang cuma 500 ribu rupiah. BPJS nggak ada asuransi udah kita tutup waktu COVID. Karena kita nggak mampu bayar. Saya ngalamin di rekening saya nol Bapak Ibu Saudara. Dari mulai Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel. Dari mulai ngambilin rekening sampai rekening saya nol. Saya nggak tahu lagi buat hidup minggu depan ini gimana saya nggak tahu lagi. Sekolahnya anak-anak mau saya keluarin. Tapi rupanya Tuhan ajarkan luar biasa. Selama 5 tahun ini, 9 kali operasi ini. Sampai detik ini kalau 1 M udah ada Bapak Ibu Saudara. Makanya ada pengurus persekutuan doa di kantor yang kalau manggil saya, pendeta dengkul mahal. Pak pendeta gimana dengkul? Dengkul mahal tuh. Kalau ngeledekin saya gitu, 1 M kurang lebih.
Operasi di Malaysia aja 3 kali operasi udah 500 juta Bapak Ibu Saudara. Hebatnya Tuhan, di saat memang perlu Tuhan sediakan. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Percayalah Bapak Ibu Saudara, mungkin pagi hari ini di dalam hati pikiranmu ada ketakutan-ketakutan tertentu. Tapi percayalah Tuhan gak kekurangan cara tolong kita. Saya pun gak pernah bisa ngerti, sampai akhirnya urusannya kaki kayak gini. 1 M kurang lebih, Tuhan sediain. Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Anda lihat nih, kalimatnya luar biasa, aku mengutus engkau. Tadi dibilang pahlawan yang gagah berani dipanggilnya, betul? Tapi Anda lihat, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua yang perlu sama-sama kita sadari. Kita jalanin hidup, Anda dan saya jalanin hidup. Waktu kita punya masalah, tolong kita ingat, seringkali ada cara pandang yang berbeda terhadap sebuah masalah. Cara Tuhan melihat sama cara kita melihat sebuah masalah bisa jadi beda. Anda lihat kisahnya Gideon ini. Tuhan panggil Gideon, pahlawan yang gagah berani. Tuhan pede banget ngomong, aku yang mengutus engkau. Tapi Gideon disuruh perang lawan orang Midian. Siapa gue? Gue gak bisa, gue gak mampu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tahu latar belakangnya, jadi bangsa Israel ini hidup di dalam penindasannya bangsa Midian, orang Midian gitu ya. Jadi bangsa Israel ini kan bertani. Setiap kali kalau mereka nanam sesuatu, orang Midian datang bergerombolan, dirusak itu semua tanamannya. Bisa jadi sampai gagal panen. Ataupun ketika mereka nanam sampai panen, ketika panen dirampas sama orang Midian. Dan itu 7 tahun. Orang Israel sengsara banget hidupnya. Orang Israel hidupnya melarat banget. Makanya orang Israel itu takut banget sama orang Midian. Karena mereka kalau datang bergerombol. Nah sekarang Gideon disuruh perang lawan orang Midian. Menurut Gideon, siapa gue? Kaumku ini yang paling kecil, suku Manasye itu yang paling kecil. Dan aku ini yang paling muda. Pak, Bu, kita jalanin hidup ini sering kali. Kita ini kayak Gideon. Betul ya? Tolong diingat baik-baik. Kalau Tuhan izinkan Anda ngalamin masalah, tolong diingat. Tuhan tahu Anda mampu. Kok gak ada yang amin? Kayaknya aminnya berat banget gitu. Kepaksa banget gitu ya. Pak, Bu, tolong diingat. Tuhan itu sudah ukur. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, gak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau Anda dan saya diizinkan ngalamin masalah, Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita sanggup. Tapi waktu ngadepin masalah kita seringkali, Tuhan, gak bisa Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan, aku udah gak bisa Tuhan. Langsung nyanyiin satu lagu, gak kuat. Deng 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 deng, gak kuat. Jangan ditambahin bro. Di sini kita melihat, kita ini seringkali sama Tuhan ada perbedaan cara pandang. Amin. Amin. Contoh lagi kalau Anda lihat. Musa ketika dibilang sama Tuhan. Musa, pergi ke Mesir, bawa umatku keluar dari Mesir. Tuhan kalau ngomong sama Musa, Tuhan tahu Musa sanggup. Tapi buat Musa disuruh datang ke Mesir, bawa bangsa Israel keluar, itu masalah. Musa ngerasa nggak mampu. Betapa sering kita jalanin hidup, kita juga kayak gitu. Betul? Betul? Ada di sini yang lagi punya masalah? Oh, nggak ada yang punya masalah. Hebat ya jemaat Harapan Indah nih.
Hebat loh, nggak ada yang punya masalah. Nggak ada yang ngacung. Ada yang punya masalah? Semuanya punya. Ada yang ngerasa nggak mampu. Ada yang ngerasa nggak kuat. Ada yang sering kali ngeluh, gue udah capek, gue udah capek. Untung kita nggak dengar suara malaikat. Kalau kita bisa dengar suara malaikat, malaikat bakalan ngomong, Tuhan boleh ditabok nggak? Ini cengeng Tuhan, cengeng, rewel. Saya ambil contoh gini. Ya saya itu orangnya simpel banget ya. Saya ambil contoh. Kalau seumpama sekarang, seorang guru, anggaplah guru yang ngajar kelas 5 SD. Ya, guru yang ngajar kelas 5 SD. Ketika guru itu kasih PR, atau ketika guru itu kasih soal ulangan, atau ujian kenaikan kelas. Waktu guru itu kasih PR atau kasih soal ulangan, guru itu tahu nggak bahwa si murid ini mampu? Guru ini tahu nggak? Tahu atau nggak tahu? Atau setengah? Guru ini tahu nggak bahwa murid ini mampu? Tahu. Tapi murid kalau dikasih PR seringkali ngomongnya apa? Susah, susah. Kita yang jadi orang tua sering kan anak-anak kita kayak gitu kan? Tolong diingat kita sama Tuhan seringkali juga kayak gitu. Betul? Bilang sama kanan kirimu, lihat tampang lu sih gue rada curiga sebenarnya ya. Siapa tahu sebelah Anda itu suka begitu tuh. Makanya kenapa orang kalau nggak dikasih tahu nih, orang kalau nggak dikasih tahu, orang kalau ngelihat saya sama istri, kok kayaknya happy-happy aja Pak Sam? Kok kayaknya hidupnya lancar-lancar aja, semuanya lancar. Oh padahal masalah kita gede banget Bapak Ibu Saudara. Ya belum urusan ini, belum lagi ngomong, ya Bapak Ibu tahu lah saya pernah sharing kan. Kita ngalamin ketipu 1,7 M hilang. Dan bahkan kontrakan rumah kita nggak punya duit. Bayar kontrakan rumah, gestun Bapak Ibu Saudara. Saya dari nggak ngerti istilah itu sampai ngerti Bapak Ibu Saudara. Gestun, cicil. Lu jujur ngomong, saya alami nih. Pak, Bu. Tapi dalam hidup ini saya cuma berpikir simpel. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tahu saya sama istri mampu. Amin. Kalau saya boleh kutip kalimatnya Gus Dur, gitu aja kok repot. Makanya ya sudah, jalanin. Just enjoy. Amin. Yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga, kita lihat ayat 16-17. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga. Bagaimana Anda dan saya ketika jalanin hidup, ketika Anda dan saya diterpa masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, kita boleh jadi orang-orang yang tetap kuat. Yang ketiga, kita perlu tahu firman Tuhan. Dan kita perlu taat. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika hamba Tuhan khotbah tentang kita perlu tahu firman Tuhan, kita perlu intim sama Tuhan, sama firman-Nya. Kadang-kadang jemaat ngerasa, klise, udah sering denger. Pak, Bu, kalau Anda nggak pernah intim sama firman Tuhan, jangan kaget. Hidup kita itu isinya khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Alkitab yang ada di tangan kita itu mengandung begitu banyak janjinya Tuhan. Tuhan janji buat hidup kita, Tuhan mau tuntun kita. Semuanya firman Tuhan itu ada di Alkitab. Janjinya Tuhan itu ada di Alkitab. Nah kalau kita jadi orang Kristen gak senang baca Alkitab, ya jangan kaget, kita gak tahu janjinya Tuhan. Jangan kaget hidup kita isinya apa? Khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Setuju? Saya khotbah dimanapun saya suka bilang hari-hari ini penyakitnya orang ada di jarinya. Anda tahu penyakitnya orang ada di jarinya? Yang begini nih loh. Urusan nge-scroll dulu. Saya sering kali bilang kita ini untuk reel sempat, untuk IG sempat, untuk Facebook sempat, untuk TikTok sempat. Betul tidak? Bahkan kalau postingan di WA tentang makanan, tentang kuliner gitu langsung, atur schedule. Kita apa-apa sekarang, ilah, mau beli sesuatu, tunggu, lihat voucher TikTok.
Beli roti voucher TikTok. Makan di bakmi GM, tunggu, voucher TikTok. Saya itu tadinya nggak ngerti. Gara-gara anak saya yang kedua tuh. Anak saya yang nomor 2 tuh. Tunggu mah, bentar ya mah. Jangan langsung beli mah. Aku lihat dulu di voucher TikTok mah. Ada nggak? Jadi sampai sekarang tiap kali mau ngapa-ngapain gitu. Oke, liatin voucher TikTok. Kita ini seringkali untuk semuanya itu untuk medsos kita sempet. Tapi kalau ditanya, tiap hari kamu doa nggak? Tiap hari kamu baca Alkitab nggak? Seringkali kita. Jangan kaget, itu yang bikin hidup kita khawatir, takut. Karena apa? Kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Tengok kanan kirimu, lu banget. Kita perlu tahu firman, nurut. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, nih saya ngomong apa adanya ya, saya ngomong belak-belakan ya. Pak, Bu, kadang-kadang gak bisa dipungkiri. Firman Tuhan yang Anda dan saya dengar atau yang kita baca, kadang gak sesuai sama kenyataan hidup kita. Makanya jangan kaget kadang-kadang kalau ada pendeta khotbah, jemaat di dalam hatinya, ketika dengar pendeta khotbah begini, terus enak lu yang ngomong pendeta, gue yang jalanin nih. Dalam hati kan begitu. Karena apa? Firman Tuhan yang kita dengar gak sesuai sama fakta dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau, nurut. Udah toh nurut aja. Elia dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Burung gagak ngurusin manusia, manalah masuk akal. Kalau Elia gak pernah taat, Elia gak pernah lihat mukjizat. Selain tahu firman, Elia perlu nurut. Ketika Elia nurut, Anda lihat pagi sama petang. Burung gagak kirimin Elia, mukjizat terjadi. Petrus sepanjang malam kerja keras gak dapat apa-apa. Tuh ikan gak ada di Danau Galilea, pada pulang lebaran semua tuh ikan. Ya kan? Tapi rupanya apa? Ketika Yesus habis naik perahunya Petrus, habis ngajar orang banyak, Yesus bilang sama Petrus, ketengahin lagi. Terus Yesus berfirman kepada Petrus, Petrus tebarkan jalamu. Petrus bisa aja ngomong, sorry ya, kamu anak tukang kayu bos, gue asli nelayan bos, lu gak usah ngajarin gue. Kalau Petrus ngomong begitu, ribet hidupnya Petrus. Pak, Bu, mungkin ada di antara Anda yang selama ini, Pak Sam, aku udah kerja keras begini gitu, gini jalanin usaha begini. Kok kayaknya gak ada hasil ya? Kok kayaknya semuanya zong banget ya? Pak Sam gimana? Pak, Bu, tolong ingat. Belajar nurut sama firman. Petrus ketika dibilang, tebarkan jalamu. Petrus gak banyak ngomong. Petrus cuma bilang, guru sepanjang malam aku kerja keras, aku gak nangkep apa-apa. Itu otaknya Petrus, itu pengalamannya Petrus. Untung gak titik tapi koma. Kalimat selanjutnya Petrus bilang, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku mau menebarkan jala juga. Kalimat Petrus itu seakan-akan gini, meskipun yang kamu suruh gak masuk di akalku. Meskipun apa yang kamu suruh gak sesuai sama pengalamanku semalam. Tapi karena kamu yang nyuruh, ya sudahlah aku mau nurut. Anda lihat, orang nurut sama Tuhan tuh enteng banget, enak banget. Dah. Sekali tebar ikan itu kayak dikumpulin. Gak cuman perahunya Petrus yang penuh. Dia panggil temannya, 2 perahu diisi penuh dengan ikan. Untung Petrus itu gak punya Oppo, Vivo, Samsung, sama Realme atau Xiaomi atau iPhone. Kalau Petrus punya, langsung bilang, bro jangan diangkat dulu, tunggu, bentar ya, bentar. Foto dulu, gue pasang status dulu bro, ikan bos, ikan. Gue taruh di story dulu. Anda lihat, nurut sama Tuhan tuh enak Bapak Ibu Saudara. Saya disembuhkan total belum. Tapi ketika belajar nurut sama Tuhan, hal yang gak masuk akal terjadi. Dari mana dana segitu gede? Bahkan saya beberapa kali sampaikan Bapak Ibu Saudara, ketika waktu operasi yang terakhir, operasi yang ke-9, itu bulan Juli 2024. Waktu itu lagi terapi, dan ternyata lagi terapi, si terapisnya ini, penuh semangat. Karena apa? Alatnya baru,
Pak kemarin sudah bisa ya ditekuk sekian derajat, hari ini ditambahin ya Pak ya. Oke, saya nurut aja, dia terapis ya. Ketika ditambahin sekian derajat, kaki saya ketarik, sobek jahitannya. Bolong lagi, sampai pendarahan, sampai ke lantai gitu, sampai saya sorry. Dan akhirnya dokternya bilang, ini kalau lubang lagi gini, kalau dibiarin kamu nanti infeksi lagi nih. Jadi mesti dijahit, mesti dioperasi. Biayanya berapa dok? 50 juta, mateng deh. Saya sampai mikir ini duit dari mana? Terus habis itu saya ngomong sama istri saya, rencana mau pinjem uang mertua saya 50 buat biaya operasi. Hebatnya Tuhan Bapak Ibu Saudara, hebatnya Tuhan. Sampai sekarang nih, sekarang tanggal berapa ya? 22 ya? 21 atau 22? 22. Sampai sekarang nih 22 Maret 2026, itu kejadian bulan Juli 2024. Ternyata apa? Ada satu anak Tuhan, bukan transfer, tapi setor tunai 50 juta. Kalau transfer seumpama Pak Yo transfer ke saya, di rekening itu kelihatan dari Pendeta Yohanes Anwar. Tapi ini beliau ini bukan transfer, setor tunai di kasir 50 juta, cuma ditulis get well soon. Jadi sampai sekarang nih saya duduk nih khotbah nih, sampai sekarang saya duduk, saya nggak tahu mesti terima kasih sama siapa Bapak Ibu Saudara, kecuali sama Tuhan. Jangan remehkan kalau namanya kita nurut sama firman Tuhan, mukjizat demi mukjizat Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Sehingga hidup kita mampu jadi kesaksian Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang keempat kita lihat, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini yang keempat. Bagaimana Gideon ini akhirnya mengalami kemenangan di tengah segala sesuatu yang nampaknya mustahil. Yang keempat, tolong diingat, Tuhan itu menentang kesombongan. Jadi ketika Gideon yang tadinya nggak pede, tadinya nggak mau, tapi Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah perkasa, aku yang ngutus kamu. Akhirnya Gideon mulai berani deh. Mulai dia ngomong sama orang-orang Manasye, bahkan sama orang-orang dari suku lain. Gideon mulai ngomongin, mau merangin orang Midian. Rupanya ada 32.000 orang yang mau jadi pasukannya Gideon. Happy dong, 32.000. Tapi kalau Anda baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 itu, ternyata apa? Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak. Ntar jangan sampai kalau mereka menang ngerasanya, kita yang hebat. Tuhan gak mau itu. Akhirnya apa? Suruh nyeleksi. Gideon ngomong, siapa takut, siapa gentar, pulang. Rupanya apa? Yang pulang 22.000. Pasukannya tinggal 10.000. Nah ketika pasukannya tinggal 10.000, Tuhan ngomong lagi nih di ayat yang barusan kita baca. Gideon masih kebanyakan, ntar takutnya mereka rasanya kita yang kuat. Menang itu karena kita. Tuhan gak mau. Kita ini sombong. Makanya disuruh nyeleksi lagi, akhirnya apa? Disuruh minum. Kalau mereka yang minum ke air dengan cara seperti anjing jilat, suruh dipisahin. Ternyata yang minum dengan cara kayak gitu ada 9.700 orang. Kelompok yang kedua minum air dengan cara ngambil air dimasukin ke mulutnya. Disuruh kelompokin. Itu cuma 300 orang. Dan Tuhan bilang 300 ini jadi pasukanmu. Pak, Bu, ini yang keempat. Kita jalanin hidup itu kenapa sih kadang-kadang kita punya masalah. Kita ngalamin kesulitan. Dipentokin sama Tuhan. Udah kepepet kayaknya dipentokin lagi. Dan kita seringkali ngadepin masalah. Minta tolong sama si A, si B, si C, si D. Kok kayaknya ditutup. Supaya apa? Kita ngelongok ke atas. Kita jalanin hidup ini. Seringkali kita sombong. Makanya saya seringkali bilang begini ya, Bapak Ibu Saudara, ini curhatnya seorang pendeta yang khotbah ya. Khotbah kalau di depan orang yang bisnisnya lancar, duitnya lancar, kesehatannya baik, keluarganya baik. Dengerin khotbah itu kayak, ya udahlah terserah pendeta ngomong apa.
Tau gue gak doa juga tetap aja bisnis gue lancar, bisnis gue gini. Karena apa? Dia ngerasa kuat. Tapi paling enak khotbah itu di depan orang yang lagi ngalamin pergumulan. Lebih lagi yang ngerasa, Tuhan aku beneran gak mampu Tuhan. Tuhan beneran udah mentok. Makanya kenapa kita jalanin hidup ini kadang-kadang kita itu sudah terbiasa. Otak kita ini sudah terlatih. Terlatihnya apa? Kalau ada masalah, kan gue masih ada si Akyong, masih ada si Alyong, masih ada si Alay, si Meme, si Simanjuntak, Hutapea. Masih ada Hutagalung dan yang lain-lain. Seringkali kita jalanin hidup ini, yang kita andelin itu bukan Tuhan, tapi orang. Kita jalanin hidup ini sudah terbiasa. Siapa backingan gue? Siapa andalan gue? Makanya kenapa kadang-kadang kita punya masalah sama Tuhan, dipentokin banget. Saya dulu gak pernah bisa ngerti, waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham keluar dari sanak saudaramu, keluar dari daerahmu, aku akan kasih satu negeri. Saya mikir-mikir, Tuhan kalau Tuhan mau berkatin Abraham, kenapa sih mesti dikeluarin dari sanak keluarganya? Apa gak bisa Tuhan berkati Abraham tapi Abraham kumpul sama semua keluarga? Tapi rupanya apa? Kalau Abraham tetap ngumpul sama keluarga besarnya, imannya Abraham gak teruji. Bener gak? Kalau kepepet, masih ada si A, si B, si C dan lain sebagainya. Pak, Bu, kalau hari ini Anda lagi ngalamin, Pak Sam, aku lagi ngalamin kok kayaknya pergumulan ini berat banget ya. Aku udah minta tolong sini. Kenapa kok semua pintu ini kayaknya ditutup? Percayalah, Tuhan mau supaya Anda benar-benar nyandar sama Tuhan. Tuhan gak mau kita sombong. Amin. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan gak mau kamu sombong. Makanya dari 32.000 dipentokin sama Tuhan. Sampai cuma 300. Jadi kalau Gideon menang, gak ada alasan kita hebat. Saya sampai sekarang bisa jalan seperti begini. Saya nggak bisa ngomong bahwa saya yang hebat, dokter saya yang hebat. Enggak. 1M duit dari mana? Saya cuma bisa ngomong, Tuhan yang hebat. Amin. Apa sih yang jadi sesuatu yang nampaknya mustahil di pikiran dan di hati Anda? Yang kayaknya ketika Anda memasuki tahun ini, atau bahkan ketika pagi ini Anda ngerasa, masalah ini selesainya begini, kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya mustahil nih. Percayalah. Nyandar sama Tuhan. Jangan nyandar sama kekuatan kita sendiri. Capek kita, capek. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat Tuhan terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Gitu kan. Coba kita lihat yang kelima. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Jadi ini 300 dibagi 3 ya. Cepek. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya apa? Sangkakala. Untuk ditiup tuh loh, kayak trompet gitu ya. Yang kedua dikasih apa? Buyung kosong. Buyung itu tempat air tuh loh Bapak Ibu Saudara. Ya nggak sekecil kendi sih, tapi juga nggak segede gentong. Kira-kira kalau kita sekarang itu kayak ember gitu lah mungkin ya. Tapi terbuat dari tanah liat itu buyung kosong. Kemudian yang ketiga apa? Suluh itu obor tuh loh. Saya waktu baca bagian ini mikir, Tuhan ini Gideon mau perang atau mau cari ikan di tambak sih sebenarnya. Jadi buyungnya itu dibalik, kemudian apa? Suluhnya itu ditaruh di dalamnya buyung gini. Supaya tetap gelap. Strategi perangnya ini simple. Ini orang perang yang konyol banget nih. Gak pakai senjata tajam. Coba kita lihat, apalagi rudal. Gak pakai ngirim rudal. Ya, kita lihat. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Anda lihat Bapak Ibu Saudara. Pasukan cuma 300, orang Midian segitu banyaknya. Mereka datang ke perkemahannya orang Midian. Suluh ini taruh di bawahnya buyung gini, jadi tetap gelap. Mereka ngedeketin perkemahan itu. Ketika sudah dekat perkemahan itu, buyungnya dipecahin. Ceder. Kemudian apa? Mereka tiup sangkakala. Dengar bunyi buyung yang pecah, dengar sangkakala ditiup. Orang Israel juga sambil teriak,
pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Orang Midian yang enak-enak tidur, pasukannya yang enak-enak tidur, kaget dengar itu. Akhirnya mereka bangun, mereka saling bunuh. Jadi pasukannya orang Israel, gak ada yang bunuh orang Midian. Tuhan yang pakai cara itu. Orang Midian saling bunuh. Apa yang kita belajar? Ini yang kelima. Tuhan selesaiin masalah kita itu kadang-kadang dengan cara yang gak masuk akal. Betul gak? Betul gak? Makanya saya setuju banget kalau dibilang, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan berserah sama Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Gimana masuk akalnya? Duit gopek ceng, gak ada BPJS, gak ada asuransi. Tapi 1M tercukupi, 9 kali operasi tercukupi. Gimana masuk akalnya? Pak, Bu, saya dengerin kesaksian dari jemaat, begitu banyak orang yang ditolong Tuhan ketika mereka benar-benar bersandar sama Tuhan. Dalam hidup ini seringkali kenapa sih kita ini capek? Kenapa kita ini suderes, depresi? Karena apa? Kita jalanin hidup dengan kekuatan kita sendiri. Waduh Pak Sam, saya ini ya dengan masalah ini saya udah coba puter otak begini. Udahlah, otak kita jangan diputar kemana-mana. Udahlah, nyandar sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Sepele kok. Caranya Tuhan nolong kita seringkali gak masuk akal. Elia ditolong gimana caranya masuk akal tuh. Burung gagak yang ngirimin, janda di Sarfat miskinnya udah mentok. Gimana masuk akalnya? Buat dia sama anaknya aja kurang, ketika dia taat, nah balik lagi kan, nurut. Kasih roti bundar kecil sama Elia. Sampai Tuhan turunin hujan, tepung dalam genggamannya, minyak dalam buli-bulinya gak habis. Petrus di mana masuk akalnya? Cuman sekali tebar 2 perahu dipenuhi ikan. Bapak Ibu Saudara, kita gak perlu takut. Percayalah Tuhan gak kekurangan cara tolong kita. Saya senang nyampein tema ini karena apa? Saya juga lagi ada di dalamnya. Saya pun lagi berjalan dalam kemustahilan itu. Yang nurut dokter, kalau gak minum antibiotik bakteri akan berkembang. Infeksi bisa kambuh lagi. Tapi saya yakini, saya imani bahwa ini caranya Tuhan untuk stop semua antibiotik. Stop semua terapi dan lain sebagainya. Sekarang saya cuma doa. Doa dan doa, gak ada senjata lain. Amin. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan dengan penuh iman, kemenangan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita katakan dari awal, ku tidak takut. Yakini, imani, Tuhan menyertai kita. Amin, amin. Kadang kita ngerasa sendiri. Kadang kita ngerasa kok Tuhan diem, kok Tuhan gak tolong. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin. Yes. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan pada Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
kemenangan. Kemenangan, Yesus memegangku. Yes, Engkau siap memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin, amin. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kekuatan. Amin. Yesus memberiku kekuatan. Kembali katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin pagi hari ini waktu engkau datang ke tempat ini, ada ketakutan-ketakutan tertentu dalam hati pikiranmu. Apapun itu yang menjadi ketakutanmu, percayalah, cara Tuhan menolong kita seringkali gak sesuai sama apa yang kita pikirkan. Kita cuma perlu bersandar, perlu taat sama Tuhan. Kalau engkau dipenuhi ketakutan, apapun ketakutan itu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, saya akan berdoa bagi engkau Bapak Ibu Saudara. Apapun yang jadi ketakutanmu, apapun yang jadi kegelisahan dalam hatimu, apapun yang jadi kekhawatiranmu, percayalah, Yesus mau memberikan kemenangan bagi engkau. Yesus mau menolong engkau. Yesus tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan cuma mau kita dengar firman-Nya, taati firman-Nya, taati. Izinkan Tuhan yang selesaikan masalahmu melalui caranya, bukan cara kita. Tuhan, kami bersyukur kalau di pagi hari ini secara sederhana hamba menguraikan firman-Mu, secara singkat hamba menguraikan firman-Mu. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan. Tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran setiap umat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan kanannya, yang menaruh tangan kiri di dadanya. Tuhan, apapun yang menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kegentaran hati mereka. Tuhan, mari Engkau yang menolong dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang seringkali tidak masuk di logika kami. Tuhan, kami yakin dan percaya, mukjizat demi mukjizat dialami oleh setiap umat-Mu. Kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup setiap umat-Mu. Sehingga umat-Mu akan berkata, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat. Sehingga hidup kami pada akhirnya boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan semakin ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari yang percaya dan diberkati bersama katakan, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.